firman Tuhan hari ini adalah warga kerajaan Allah. Beberapa waktu lalu kita sudah bahas dengan subtopik yang berbeda, sekitar mungkin kurang lebih 1 tahun yang lalu. Hari ini kita mau diingatkan kembali Bapak Ibu. Kalau kita tahu kita ini adalah anak-anak raja, amin. Aku anak raja, engkau anak siapa? Anak raja juga. Kita ini adalah anak-anak raja, anak-anak Tuhan Yesus. Tentu ketika kita tahu kita ini adalah anak-anak raja, maka kita mengerti kita ini bukan anak-anak gampangan. Amin. Di dalam firman Tuhan dikatakan anak-anak gampang tidak akan pernah ditegur, tidak akan pernah diatur, tidak akan pernah dimarahi. Itu adalah anak-anak gampang. Tetapi Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi, ia akan kuhajar dan kutegur. Jadi saudara, kalau Tuhan sampai saat ini masih tegur kita, bahkan sampai masih menghajar kita, itu karena Anda dan saya bukan anak-anak gampang, tapi kita adalah anak-anak raja. Karena apa? Kita adalah warga kerajaan Allah, dan raja kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca satu ayat di Roma 11, 17 sampai 18. Roma 11 ayat 17 sampai 18. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Lanjut 18. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Saudara yang terkasih, kita ini adalah cabang-cabang liar. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum percaya Tuhan Yesus, dan ketika Tuhan Yesus belum mati, selain daripada orang Israel, dikatakan adalah apa? Cabang-cabang liar. Tetapi kita berbahagia di tempat ini. Setiap yang ada di tempat ini malam hari ini, kiri kanan gak peduli. Kita udah 1 tahun jadi orang Kristen, sudah sebulan jadi orang Kristen, sudah setahun jadi orang Kristen, 10 tahun. Gak peduli berapa usia Anda sudah jadi Kristen, tapi berbicara seberapa dalam Anda sudah dicangkokkan di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sesuatu yang dicangkokkan kalau masih baru-baru pasti gampang dilepas. Tetapi kalau sudah lama, pasti akan menyatu dan susah terpisahkan. Amin. Saya berdoa setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang sudah kuat melekat dengan pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ranting liar yang mendapat anugerah keselamatan. Kita di tempat ini bukan orang-orang yang seharusnya mendapatkan bagian daripada keselamatan ini, tetapi karena kasih Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kesempatan kepada saya, kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya untuk boleh beroleh keselamatan di dalam Yesus. Maka kita harus berbahagia Bapak Ibu. Jadi orang Kristen, jadi warga kerajaan Allah, kita harus berbahagia. Karena yang dulunya kita tidak layak, tetapi Tuhan Yesus Kristus dengan pengorbanannya di kayu salib melayakkan kita semua malam hari ini. Menjadikan kita anak-anak raja, bukan anak-anak gampang. Amin. Tuhan mau kita selalu dekat dengannya Bapak Ibu. Kenapa sampai harus dicakokkan? Kenapa? Di Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, di mana Tuhan Yesus berada, juga Dia rindu kita selalu berada di sana. Di mana Tuhan Yesus berada, Dia rindu saudara dan saya berada di sana. Ketika kesudahan akhir zaman selesai, kita di bumi ini selesai, Tuhan tidak mau kita berada di api kekal penyiksaan, tetapi Tuhan rindu Bu Asyen, Pak Santo, Bu Ilham, kita berada bersama Bapa di sorga. Makanya Tuhan mencakok kita satu persatu Bapak Ibu. Dia tidak membiarkan kita menjadi
cabang-cabang liar. Karena kalau kita masih tetap menjadi cabang-cabang liar, maka yang terjadi kita lama-kelamaan akan kering, mati, dan akan dibakar karena tidak ada gunanya. Tetapi ketika kita dicangkokkan di dalam Tuhan Yesus, kita terima Tuhan Yesus, kita menjadi pribadi yang hidup, yang beroleh hidup kekal. Bukan lagi orang yang akan mati oleh pelanggaran dosa-dosa. Karena apa? Tuhan Yesus sudah tebus kita dengan harganya yang mahal. Bukan cicilan, bukan kredit, tetapi lunas. Tebus saya dan saudara, supaya kita semua beroleh hidup kekal. Bapak Ibu, memang tidak mudah. Saya percaya di tempat ini, semua rindu menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Setiap rindu ketika ditanya mau masuk surga. Bu Irma saja yang mau masuk. Ketika Tuhan bertanya siapa yang mau masuk surga, maka kita akan menjawab, amin. Jangan Pak Amin yang masuk sendiri. Semua dukung Pak Amin ya. Ketika Tuhan bertanya kepada kita saat ini, siapa yang mau masuk surga, maka saya juga mau. Tetapi Bapak Ibu, menjadi warga kerajaan Allah, menjadi pengikut Kristus, menjadi orang yang masuk dalam kerajaan surga, bukan perkara gampang. Ada harga bayar yang harus kita berikan. Bapak Ibu, kalau ada sesuatu barang yang kita inginkan, barang yang mahal, itu tidak akan dikasih dengan cuma-cuma. Harus bayar dong. Bapak Ibu, dari dulu saya rindu mau beli HP baru, tapi susah mau belinya. Cukup harus nabung berbulan-bulan sampai harus bisa beli, karena barang yang saya inginkan. Nah, ketika kita menjadi orang yang rindu menjadi warga kerajaan Allah, menjadi bagian di dalam hidup yang kekal, maka ada yang harus kita bayar, harga bayar yang harus kita kasih, yaitu hidup kita sendiri yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jaga baik-baik. Jangan sampai berbuat dosa lagi, kata Tuhan. Menjadi warga kerajaan Allah tidaklah mudah. Kerajaan dunia saja aturannya banyak sekali. Bahkan salah satu kerajaan di dunia ini adalah kerajaan Inggris. Saya lupa pangeran siapa namanya, mungkin anak-anak muda tahu. Dia memilih keluar dari kerajaan itu. Tessa tahu? Tapi tahu beritanya ya. Memilih keluar dari kerajaan, di dalam kerajaan. Kenapa? Karena hidup di dalam kerajaan tidak enak. Larangannya banyak sekali. Banyak pantangan-pantangan yang gak boleh dilakukan. Betul? Bapak Ibu, ketika Anda belum mengenal Yesus, Anda bebas melakukan apa saja, terserah apa yang Anda mau. Tapi ketika Anda sudah masuk ke dalam bagian dalam kerajaan sorga, Anda bukan orang yang bebas lagi. Anda bukan orang yang liar lagi terhadap dosa. Karena setiap dosa kita diperhitungkan. Kalau kita masih berbuat dosa. Kalau kita belum kenal Tuhan Yesus, lu merokok aja deh, gak masalah. Lu maki orang terserah. Kamu mau ngapain, mau nipu orang terserah. Tanggung akibatnya sendiri. Tetapi ketika kita sudah percaya Yesus, sudah dimateraikan menjadi warga kerajaan Allah, maka ada banyak pantangan yang tidak boleh kita lakukan. Termasuk kita harus menjaga satu sama lain di tempat ini. Banyak hal yang pantangan-pantangan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita ketika kita memilih, saya mau jadi warga kerajaan sorga. Saya tidak cukup hanya menjadi warga dunia ini, karena saya tahu dunia ini suatu saat akan lenyap. Tetapi saya mau pindah warga kerajaan sorga, karena hidup dalam kerajaan sorga sifatnya kekal. Amin. Ada harga bayar Bapak Ibu, banyak, kita tidak akan bebas lagi. Saya percaya ketika kita baru kenal Tuhan Yesus, yang mungkin baru kenal Tuhan 1-2 tahun, mungkin ketika pertama baru percaya Tuhan Yesus, mungkin pusing mikirnya. Aduh, gak bisa sembahyang ini, gak bisa itu, gak bisa ini. Banyak hal tidak bisa. Karena apa? Lifestyle kita, gaya hidup kita harus berubah ketika kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Amin.
Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya? Bagaimana menjadi dan menjaga identitas kita sebagai warga kerajaan Allah? Karena tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. Tadi sudah saya katakan, dunia ini suatu saat ketika sudah tiba waktunya akan lenyap. Maka kita harus segera berpindah dari warga kerajaan dunia ini. Kita harus punya identitas menjadi warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Bapak Ibu, kita warga Indonesia dibuktikan dengan adanya KTP. Amin. Betul? Kalau nggak ada KTP, mau ngomong banyak macam, pemerintah akan deportasi, nggak tahu dideportasi kemana. Makanya kita harus berusaha supaya saya anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, Bapak Ibu. Nah, pertama yang harus kita pastikan untuk menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yohanes 14 ayat 6. Poin pertama yang paling dasar, mendasar dan fondasinya adalah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, dua poin sekaligus dalam satu kalimat. Menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Yesus cuma kita anggap sebagai Juru Selamat, maka ya udah, lu bawa saya ke surga, selesai urusan kita. Karena cuma sebagai juru selamat. Tetapi kita juga harus mengerti bahwa Yesus bukan hanya sekedar juru selamat dalam kehidupan kita, tetapi dia adalah Tuhan yang harus kita hormati, kita hargai, kita patuhi, kita taati, dan kita jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Banyak orang tetapi mempraktekkan bahwa Yesus hanya sebatas juru selamat. Intinya begini, oke deh, saya percaya Yesus, saya yakin saya diselamatkan. Ya udah, lain-lainnya saya tidak mau lakukan. Tetapi kita harus mengerti, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Saya berikan satu contoh yang cukup dekat. Tukang parkir tahu? Nah, Bu Irma, ketika mungkin ketemu tukang parkir yang di depan sana, mungkin perasaan Bu Irma bagaimana ke tukang parkir itu? Biasa saja ya, gak ada chemistry, gak ada ya, kembalikan karcisnya, bayar Rp1.000 atau Rp2.000, udah selesai. Tetapi Bu Irma coba bayangkan, maaf ya Bu, saya tidak tahu apakah Ibu masih punya orang tua. Coba bayangkan tukang parkir itu sekaligus adalah orang tuanya Bu Irma. Enggak, bukan masalah kasihannya Bu. Kira-kira langsung kembalikan karcis, udah selesai. Atau bagaimana? Pasti lebih menghargai. Karena apa? Dia adalah bapak, orang tua. Kalau cuma tukang parkir, kalau mungkin dia ambil tarif yang lebih, Bu Irma bisa marah-marah. Tetapi ketika tukang parkir itu bukan hanya sekedar tukang parkir, juga sekaligus jadi orang tua, maka akan berbeda. Begitu juga dengan hidup kita. Ketika kita hanya menganggap Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak menganggapnya sebagai Tuhan, maka kita harus pastikan kita sudah di track yang benar, bahwa kita sudah mengerti dengan jelas Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat. Itu yang harus kita pahami, Bapak Ibu. Jangan hanya anggap dia hanya sebagai juru selamat kita, tapi dia juga adalah Tuhan dan Raja kita, Bapak Ibu, yang harus kita ikuti, kita taat, kita hormati, kita hargai. Kenapa? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan,
kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gak ada pilihan lain selain Tuhan Yesus, jalan satu-satunya. Mau jadi warga kerajaan Allah, gak ada di tempat lain, gak ada di siapa-siapa, hanya lewat Tuhan Yesus. Maka ini kunci yang paling mendasar yang harus kita mengerti kalau kita mau mendapat identitas sebagai warga kerajaan Allah. Tidak ada satupun jalan untuk menjadi warga kerajaan Allah selain Yesus, Tuhan dan Raja kita. Nggak ada. Perbuatan baik tidak bisa. Ngumpulin pahala tidak bisa. Berbuat baik tidak bisa. Apalagi mau nyogok pakai duit. Nggak laku. Selain kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita lihat rentan usia di Victory ini cukup lengkap. Ada yang masih balita, ada yang sudah anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah tua. Pak Bong itu tidak tua. Tidak Pak ya? Masih muda Pak. Iya. Pak Ahyong juga kelihatan muda terus, awet muda Pak Ahyong. Semenjak potong rambut. Ya. Yang kedua Bapak Ibu, untuk kita boleh menjadi bagian dari warga kerajaan Allah, adalah kita harus dilahirkan kembali. Caranya gimana? Harus dilahirkan kembali Bapak Ibu. Saya percaya Papa Acan sudah dilahirkan kembali. Amin Pak. Amin. Sudah, haleluya. Ervin sudah dilahirkan kembali. Sudah Vin? Amin. Mari kita baca satu ayat di Yohanes 3 ayat 3 sampai 7. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini belum masuk loh, melihat aja nggak bisa, apalagi masuk. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan?" Gimana Tessa ini bisa dilahirkan kembali, sudah besar begini? Saya apalagi lebih besar lagi, susah. Kalau ia sudah tua, dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Wah, ini Nikodemus pikirannya terlalu sempit ini nih. Ayat kelima, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan pertama dari air kemudian dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ini adalah materainya Bapak Ibu. Ini adalah KTP-nya kita. Ini adalah paspornya kita untuk masuk ke sana. Ayat ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Kita sudah dilahirkan secara daging. Dan daging ini akan binasa. Dengan kata lain, kalau kita tidak pernah dilahirkan kembali, maka apa yang lahir dari daging ini akan binasa. Mungkin bisa berakhir di dalam 20 tahun. Bapak Ibu sekarang nggak milih usia. 10 tahun bisa meninggal. Dulu kalau dikatakan stroke, itu biasanya usia 40-an ke atas, 50. Sekarang jangankan tua-tua, yang masih 20-an saja sudah bisa kena stroke. Ketika kita tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka percaya yang dilahirkan dari daging ini akan segera binasa. Maka untuk mendapatkan hidup yang kekal, yang tidak hanya sebatas kehidupan daging, maka segera harus dilahirkan di dalam roh kembali. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Ketika kita meninggal, dikatakan tubuh yang fana ini akan kembali ke dalam tanah. Roh kembali kepada Bapa. Lanjut ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Amin. Amin. Yang sudah dilahirkan kembali katakan amin. Haleluya. Sudah dilahirkan kembali, semua puji Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu. Ayat keempat. Kelima. Pertama. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air. Bapak Ibu, dilahirkan dari air berarti mengalami kematian bersama Yesus, kemudian dibangkitkan kembali bersama Yesus. Baptisan air. Bapak Ibu, ada yang belum dibaptis? Baptis Islam? Ada yang belum? Ada Bapak Ibu? Jikalau ada yang belum, kita bisa layani supaya dapat KTP-nya. Semua sudah? Amin. Puji Tuhan. Satu tahap selesai. Kemudian baptisan air ini Bapak Ibu sekali seumur hidup. Jadi tidak ada yang namanya baptis berulang-ulang. Jangan pernah berpikir saya dibaptis sekarang kemudian nanti saya berbuat dosa mau baptis lagi. Berbuat dosa baptis lagi. Panitia surga bingung yang mana surat baptis yang benar. Bapak Ibu, ketika kita dibaptis, dilahirkan dari air, cuma sekali untuk seumur hidup. Kalau urusan administrasi bisa diurus. Tapi yang namanya baptisan, ketika pengakuan kita terima Yesus, itu cuma sekali seumur hidup. Makanya ketika sudah yakin, kita rindu, kita berikan diri dibaptis. Jangan karena dipaksa-paksa. Atau mungkin bisa dibaptis kembali karena mungkin ada toleransi. Alasannya karena apa? Dulu saya dibaptis itu dipaksa sama gembalanya sampai saya ditarik soalnya. Sebenarnya saya nggak mau. Mungkin itu masih bisa dikonseling kembali. Kalau memang kita tahu akhirnya benar, maka bisa dilayani kembali. Tetapi ketika kita sudah benar-benar percaya Jesus is my Savior, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya, maka baptisan kita sekali seumur hidup. Dilahirkan dari air. Kemudian dilahirkan dari roh. Bapak Ibu, tanpa kedua ini, dikatakan ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya rindu Bapak Ibu, semua kita di tempat ini dilahirkan kembali dari roh semuanya. Amin. Karena apa yang dilahirkan dari daging ini akan segera binasa. Tetapi yang dilahirkan dari roh sifatnya kekal. Sifatnya abadi. Tidak mampu direbut oleh iblis. Daging kita bisa digosok-gosok oleh iblis. Tetapi roh kita tidak bisa disentuh oleh iblis. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Maka yang kedua yang harus kita pastikan bahwa kita sudah dilahirkan kembali dari air dan roh. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, semua kita di tempat ini, mungkin tahap pertama sudah, tetapi tahap kedua kita berjalan bersama-sama ke sana. Supaya kita semua punya identitas yang sama, dimateraikan oleh darah Yesus. Dan seiring dengan itu Bapak Ibu, kita akan mengalami yang khotbah beberapa minggu yang lalu, kematian daging. Maka yang sepenuhnya berkuasa di dalam kehidupan kita adalah kehidupan roh. Buah-buah daging sudah jelas, amarah, kebencian, segala macam. Makanya jangan heran ketika kita belum benar-benar dilahirkan kembali dalam Tuhan, maka sifat-sifat daging akan sangat jelas bisa dilihat. Tetapi kalau kita sudah dilahirkan dari roh, maka sifat-sifat roh yang akan kita munculkan, yang akan kita keluarkan, yang akan kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Pertama, pastikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, sudah dilahirkan kembali dari air dan roh. Yang ketiga, Filipi 2 ayat yang ke-12. Filipi 2 ayat ke-12 yang ketiga yang harus kita perhatikan adalah tetap mengerjakan keselamatan.
Filipi 2:12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bapak Ibu, dengan takut dan gentar. Tahu kalau lagi buat sesuatu yang spesial, itu pasti, contoh lagi buat kue ya, itu pasti akan sangat hati-hati. Kalau misalnya kue itu pesanan Pak Wali Kota contohnya, Bu Irma bikin kue kan, yang pesan Pak Wali Kota itu, dia akan berusaha. Karena takut ada lecet, takut ada rusak, dia akan poles sedemikian rupa. Maka Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, kita harus tetap kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena kita bukan lagi cabang-cabang liar, tapi kita adalah cabang yang sudah dicangkokkan di dalam tubuh Kristus. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Tetap mengerjakan keselamatan itu apa? Yaitu setiap hari hidup kita harus sesuai firman Tuhan. Standarnya firman Tuhan Bapak Ibu. Standarnya bukan apa kata saya. Standarnya bukan apa kata tetangga kita. Standarnya bukan kata siapa saja. Tetapi apa kata firman Tuhan. Itulah standar hidupmu dan saya. Saya kalau mungkin memberikan argumen mungkin bisa saja salah kalau dasarnya bukan firman Tuhan. Dan terlebih mungkin kalau saya berkhotbah Bapak Ibu, saya memberitakan firman Tuhan tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka tegur saya. Karena standar kita jelas firman Tuhan, mengerjakan keselamatan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu batasannya. Nggak ada yang lain. Maka setiap hari kita harus intim dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi kebutuhan paling pokok dan mendasar di dalam kehidupan kita setiap hari. Jangan sampai dilewatkan, jangan sampai dilupakan begitu saja. Firman Tuhan gak perlu dimasak, gak perlu digoreng, langsung makan siap saji kalau kita rindu. Langsung Tuhan sediakan waktu itu juga. Ketika kita rindu Tuhan, saya rindu firman-Mu hidup saya, maka Tuhan tidak pernah menahan-nahan. Tuhan akan puaskan kita. Makanya Tuhan katakan, barang siapa yang sudah datang kepadaku, dia tidak akan haus dan lapar lagi. Karena apa? Tuhan sediakan dengan melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa firman Tuhan biar berlalu begitu saja. Tetap mengerjakan keselamatan Bapak Ibu dengan cara kita tetap hidup dengan firman Tuhan. Kemudian ada konsistensi di dalam mengiring Tuhan Yesus. Jangan jadi kunang-kunang kita di dalam Tuhan Bapak Ibu. Sebentar muncul, sebentar hilang. Sebentar percaya, sebentar tidak percaya. Sebentar melakukan firman Tuhan, sebentar melakukan alur yang lain. Harus ada konsistensi dari diri kita sendiri, amin. Harus konsistensi Bapak Ibu. Jangan istilahnya kita setengah-setengah. Firman Tuhan jelas berkata, yang tidak panas tidak dingin, yang setengah-setengah akan dimuntahkan Bapak Ibu. Jadi jangan setengah-setengah, jangan kelap-kelip, harus tetap menyala. Kemudian ketika kita belajar mengerjakan keselamatan setiap hari, maka yang harus terlihat di dalam hidup kita, semakin hari semakin benci siapa? Benci dosa. Kalau kita setiap hari semakin sayang dosa, berarti kita bukan mengerjakan keselamatan, tetapi kita sedang mengerjakan apa? Hukuman kekal. Orang yang sungguh-sungguh hidupnya intim dengan firman Tuhan Bapak Ibu, maka yang terjadi setiap hari semakin benci dosa. Amin. Semakin hari semua jemaat Victory semakin benci dosa. Bapak Ibu, kita harus jauhkan dari pikiran kita tentang hyper grace. Sekali selamat, tetap selamat. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Jangan berpikir, saya sudah dibaptis, saya sudah berbahasa roh, saya sudah kepenuhan roh, maka saya percaya apapun yang saya lakukan, mau dosa apapun, pasti sudah masuk surga karena saya sudah dapat paspornya. Bapak Ibu, Tuhan berkata Tuhan tidak memberikan dirinya dipermainkan.
Ketika kita masih suka bermain-main dengan dosa, maka kita sedang mempermainkan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu tidak mau dipermainkan. Amin. Yang ibu-ibu tentu tidak mau dipermainkan oleh suaminya. Yang suami-suami tentu tidak mau dipermainkan oleh istri-istrinya. Harus serius. A kalau A, B kalau B, C kalau C. Selain daripada itu kerjaannya sih jahat. Takut dan gentar berarti kita berjaga-jaga Bapak Ibu. Ketika kita mengerjakan keselamatan ini dengan takut dan gentar, berarti kita sedang berjaga-jaga. Karena apa? Kenapa harus berjaga-jaga? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kejadian COVID-19 Corona ini banyak yang berargumen Tuhan segera datang, Tuhan segera datang. Tapi kita tidak tahu tanggal berapa Tuhan datang. Bisa besok, bisa 1 bulan, 1 tahun ke depan, bisa 10 tahun, bisa 100 tahun lagi. Maka sebagai orang yang takut akan Tuhan, maka harus berjaga-jaga. Amin. Harus berjaga-jaga. Amin. Jangan sampai lengah, jangan sampai terbuai oleh manisnya dunia ini. Kita harus berjaga-jaga, tetap mengerjakan keselamatan, tetap melakukan kehendak Tuhan setiap hari. Tadi saya katakan, ketika itu sudah masuk kerajaan sorga, maka banyak pantangan-pantangan yang tidak boleh kita lakukan. Kalau dulu mungkin belum percaya Tuhan Yesus, suka gangguin istri orang, chat WA segala macam. Tapi setelah percaya Tuhan Yesus, tak boleh lagi. Amin. Yang mungkin dulu menipu orang segala macam, melakukan segala hal, tetapi tetap kerjakan keselamatan, jangan lakukan lagi. Semakin hari harus semakin benci dosa. Tidak peduli dosa kecil, dosa besar, tetap namanya dosa. Yang keempat Bapak Ibu, ketika mengerjakan keselamatan, yang keempat, hasilkan buah sesuai pertobatan. Amin. Matius 3 ayat 8 sampai 10. Panas ya. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Lanjut. Dan janganlah kamu mengira bahwa kamu dapat berkata di dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu ini. Terus ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Lihat baik-baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Karena pada dasarnya pohon juga pasti berbuah, tetapi belum tentu buah yang baik. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Bapak Ibu, nggak peduli. Itu tadi yang saya katakan. Nggak peduli kita sudah dibaptis, sudah terima Roh Kudus, maka kita menjadi orang yang slow rohaninya. Yang penting sudah ditanam. Kalau nggak berbuah, ditebang loh. Ketika kita tidak menghasilkan buah sama sekali dalam pertobatan kita, pasti akan ditebang. Bapak Ibu, buah-buah seperti apa Bapak Ibu yang harus kita hasilkan? Buah-buah seperti apa yang bisa orang nikmati dan petik di dalam kehidupan kita setiap hari? Buah-buah seperti apa yang istrimu bisa nikmati di dalam hidup seorang suami? Buah-buah seperti apa yang orang tua bisa berikan kepada anaknya? Bapak Ibu, pepatah dunia berkata begini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Karena apa? Kalau sifat, pasti seorang anak akan nikmati dulu dari orang tuanya. Maka penting untuk menghasilkan buah-buah yang baik, yang dikonsumsi oleh seorang anak, sehingga dia pun menghasilkan buah yang demikian. Ya, terima kasih.
Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan secara pribadi untuk kita saat ini, sudah berapa lama terima Yesus dan bertobat? Kalau saya, Bapak Ibu, dari kecil sudah Kristen. Tetapi saya percaya, saya mengerti, saya akui, saya sadari, hidup pertobatan saya bukan mulai dari kecil, tetapi ketika Tuhan sudah mulai pakai hidup saya untuk melayani Tuhan. Berapa tahun sudah percaya Tuhan dan bertobat? Ada yang 1 tahun? Bapak Ibu, mungkin ini jadi perenungan kita pribadi. Yang sudah bertobat percaya Tuhan 1 tahun, bisa lambaikan tangan, baru 1 tahun. Ada? Gak ada ya? 10 tahun, sedemikian rupa. Seberapa lama, tidak peduli tadi Bapak Ibu saya katakan berapa lama pun, yang kita harus perhatikan harus menghasilkan buah. Nah, buah seperti apa yang harus dihasilkan? Galatia 5 ayat 22 sampai 23. 22. Ya, ini adalah buah-buah yang harus kita hasilkan Bapak Ibu. Dilahirkan kembali dari roh, maka juga harus menghasilkan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Bapak Ibu, seberapa banyak buah-buah ini sudah menjadi buah-buah hidup kita setiap hari? Seberapa banyak kita sudah menjadi orang yang lemah lembut? Sejauh mana kita sudah menjadi orang yang sabar? Sejauh mana kita sudah menjadi orang yang bisa menguasai diri ketika kita sudah bertobat dan terima Yesus? Kristen tanpa berbuah adalah Kristen nol, nihil. Tapi Kristen sejati, Kristen yang mengerti panggilan hidupnya, Kristen yang mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti menghasilkan buah di dalam hidupnya yang bisa kita rasakan sendiri dan orang lain juga bisa rasakan. Makanya ketika orang sudah percaya Tuhan, terima Yesus, menghasilkan buah-buah sesuai pertobatan, orang bisa melihat dan menikmati buah-buah itu. Maka kita harus hasilkan buah sesuai pertobatan kita. Karena kalau kita tidak berbuah, kita akan ditebang, kita tidak akan ada gunanya. Yang kelima Bapak Ibu, yang terakhir, paling penting untuk kita ketahui, untuk menjadi warga kerajaan Allah tidaklah mudah dan juga tidaklah gampang. Tidaklah susah, tidak juga gampang. Tetapi ketika kita percaya Yesus, maka semuanya bisa kita lalui semuanya. 2 Timotius 2 ayat ketiga. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ketiga Bapak Ibu, ikutlah menderita. Bapak Ibu, ketika orang tua Pak Santo dan Bu Asin meninggal, banyak yang gak datang Bu, yang ke tetangga Bu ya. Banyak omongan di mana-mana. Tentu ini menjadi penderitaan secara mental karena dijauhi. Mungkin yang kita yang dulunya belum menjadi bagian di dalam ini, kita akan dikucilkan, kita akan ditolak orang. Tapi percayalah, Tuhan berkata barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Bahkan dikatakan penderitaan ini itu juga merupakan panggilan kita secara pribadi untuk menderita seperti Tuhan Yesus. Menderita karena apa? Menderita karena iman kita di dalam Tuhan, bukan menderita karena ulah sendiri. Contohnya, kita menderita gara-gara kita berbuat onar, itu tanggung sendiri, itu bukan karena imanmu. Tapi ketika kita menderita, ketika kita mempertahankan iman kita, ketika kita sedang memperjuangkan iman kita, maka Tuhan melihat kita, memberikan kita kekuatan. Mungkin orang lain akan mengolok-olok kita. Sekarang jadi anak Tuhannya begitu, sekarang sifatnya nggak mau gabung-gabung lagi, banyak hal. Tetapi percaya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar untuk menerima keselamatan, tapi Tuhan berkata engkau harus ikut menderita. Roma 8 ayat 17.
Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Amin. Kita adalah anak. Amin. Kita berhak menerima janji Allah. Maka kita akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita akan menjadi anak, kita akan menerima hak-hak kita jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Bapak Ibu, saya pernah dengar satu kalimat dari gembala saya. Dia berkata begini, no sacrifice, no glory. Tidak ada pengorbanan, tidak ada penderitaan, tidak ada kemuliaan. Kalau kita tidak relakan daging kita menderita supaya kita beroleh hidup yang kekal, jangan berharap kita akan menerima kemuliaan dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan berfirman, marilah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini adalah undangan terbuka bagi semua orang, bagi siapa saja. Tetapi mari kita baca satu ayat di Matius 22 ayat 14. Nah, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Bapak Ibu, banyak yang dipanggil untuk menjadi warga kerajaan sorga. Amin. Siapa saja bebas dipanggil, diberikan undangan, tetapi sangat sedikit yang dipilih. Bapak Ibu yang rindu, kita semua adalah orang-orang yang dipilih. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kita siapkan hati kita. WL Singer, pemain musik maju ke depan. Kita siapkan roh kita siapkan diri kita. Itu mic-nya bisa dipakai yang hitam sana. Supaya apa? Supaya saya dan saudara tidak terbatas hanya dipanggil, tetapi kita semua adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Haleluya.